Pemirsa Update News, saya Fatur Rahman dari Posko Pengungsian Banjir di Gedung DPRD Kabupaten Kudus melaporkan bahwa hari ini pada Jumat 16 Januari 2026 kondisi banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Kudus masih terjadi dan sejumlah warga masih bertahan di posko pengungsian. Pemirsa Lingkar TV, saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB turun langsung meninjau posko pengungsian banjir yang berada di Aula Gedung DPRD Kabupaten Kudus. Dalam kunjungan ini, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama PPWS Pamali Juwana, Wakil Komisi 10 DPR RI, BMKG Jawa Tengah, serta Pemkab Kudus dan pihak terkait melakukan koordinasi langsung penanganan banjir yang melanda di Kabupaten Kudus ini. Hingga saat ini pemirsa, jumlah pengungsi di gedung DPRD Kudus mencapai 703 jiwa yang berasal dari Desa Ngemplak Kecamatan Undaan, Desa Karangrowo Kecamatan Undaan, dan Desa Banget Kecamatan Kaliwungu. Secara keseluruhan, banjir di Kabupaten Kudus telah meredam 38 desa dari 7 kecamatan dengan total pengungsi sebanyak 1.809 jiwa yang tersebar di 14 posko pengungsian dan dapur umum. Salah satunya yang berada di gedung DPRD Kudus saat ini. Pemirsa Lingkar TV, BNPB juga menyebut penanganan banjir di Kudus menjadi bagian dari agenda maraton penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Oleh karena itu, untuk jangka pendeknya, BNPB fokus mencegah banjir susulan, salah satunya dengan operasi modifikasi cuaca yang telah dilakukan sejak 2 hari terakhir. Selain itu, pemirsa Lingkar TV, BNPB juga telah menyalurkan bantuan berupa sembako, kebutuhan dasar, hingga mainan untuk anak-anak di posko pengungsian ini. Sementara itu, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris menyampaikan bahwa kondisi banjir di lapangan berangsur mulai surut, sekitar 20 hingga 30 cm. Pemirsa, pemerintah daerah juga menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan serta mengikuti arahan petugas dan tidak memaksakan kembali ke rumah jika kondisi belum aman. Baik pemirsa, berikut adalah wawancara kami dengan Kepala BNPB dan Bupati Kudus. Kemarin juga baru rapat terbuka lengkap Satgas Penanggulangan Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Bencana Sumatera. Kami juga langsung ke sini karena paling tidak di 3 kabupaten Jawa Tengah, yaitu Kudus, Jepara, Pati, beberapa hari ini terjadi banjir yang besar. Tentu saja rekan-rekan media juga sepakat bahwa tidak ada bedanya ya antara wilayah Sumatera dengan Jawa Tengah. Masyarakat yang terdampak di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapat bantuan, mendapat perhatian, apalagi ketika terjadi bencana. Pertama, tadi kami langsung berdiskusi, berdialog dengan masyarakat terdampak. Tadi juga saya menerima keluhan-keluhan dari masyarakat, menyampaikan ucapan bela sungkawa dari Bapak Presiden Prabowo Subianto juga. Ada satu hal tadi yang menjadi keluhan warga masyarakat terdampak di Kabupaten Kudus ya. Kebutuhan dasar mereka tidak keluhkan, artinya terjamin. Tetapi mereka meminta normalisasi Sungai Juwana ya, supaya bencana serupa tidak terjadi di kemudian hari. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Darto dari Balai Besar Wilayah Sungai Juwana bahwa itu sudah menjadi program ya, yang perlu kami garis bawahi. Permasalahan mendasar dari banjir di Kudus, Pati, Jepara tahun ini yaitu Kali Juwana, normalisasinya yang utama untuk jangka menengah, jangka panjangnya ini bisa segera terrealisasi hingga tahun depan itu tidak terjadi lagi banjir di titik atau daerah yang sama seperti saat ini.
Pak Kabar, terkait dengan modifikasi cuaca, apakah masih dilakukan? Dan untuk tadi bantuan diberikan apa saja itu Pak Kabar? Jadi untuk operasi modifikasi cuaca tentu saja itu jangka pendek ya. Jangka pendek yang kita lakukan di Sumatera itu hampir sebulan lebih, 9 pesawat ya, bahkan pernah dalam satu provinsi itu ada 5 pesawat, tetapi masih tetap hujan karena curah hujan ini bukan berarti dihentikan tapi cuma dikurangi. Nah untuk Jawa Tengah ya atas arahan dari BMKG kita lakukan. Sementara dari sejak kemarin 3 hari sampai sekarang ini ada 1 pesawat yang terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Mudah-mudahan meskipun cuaca di luar mendung tidak timbul hujan yang berat, paling tidak ini tidak menambah debit air dari atas sehingga banjirnya bisa tambah besar gitu ya. Drain kencing 1, drain kencing 2, termasuk pompa 1.500-nya ada 3, 500-nya ada 3, berarti 5.500 kita gerakan semuanya. Dari wilayah yang terdampak ini paling parah di wilayah apa di desa? Daerah Karangnowo. Karangnowo. Dan sekarang pengungsinya ada di sini kurang lebih ada 700 jiwa. 700 jiwa ya Pak. Pak ini ke depan ini harapannya seperti apa Pak untuk masyarakat sendiri untuk lebih sadar dengan Oke, kami ucapkan terima kasih pada desa-desa yang tanggap terhadap bencana. Ada Tagana, ada Distana, ada Kencana. Mereka secara mandiri mereka melakukan evakuasi terhadap warganya. Kami usul kepada Kementerian PUPR dibangun lagi embung 4 lagi ya, di daerah Setor Kawangan, di daerah Mejopong, di daerah Belum Cangkring maupun di daerah Kacu banget. Demikian update news hari ini. Saya Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan.